guys, welcome back to my room. Dan hari ini aku bakal melanjutkan reaction ke salah satu videonya Tekotok. Dan untuk video yang akan aku tonton hari ini judulnya adalah Beban Keluarga. Aku nontonnya langsung yang full movie supaya nggak kepotong-kepotong. Jadi buat kalian yang nonton, jangan lupa juga untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin kalian setuju, tidak setuju, atau ada pengalaman sendiri. Boleh banget. Apalagi kan kayaknya hal-hal seperti ini tuh sangat umum ya di Indonesia. Jadi tenang aja, aku bakal baca semuanya. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go! Pada zaman dahulu kala ada seorang bapak-bapak ketemu sama seorang emak-emak. Mereka merapat jadi satu, deal-dealan terbentuklah dua ekor makhluk hidup. Deal-dealan Tapi nih ya, kok nggak dua-duanya jadi orang? Satu mah bener orang, satunya anak anjing. Lah gua orang kok. Heli, kuk kuk kuk, kemari, kuk kuk kuk. Mati esok hari. Yang lu sering dengar di dunia nyata itu kan anak bungsu tuh manja ya bang. Nah lu percaya nggak kalau gue bilang ada yang terbalik? Nggak cuman manja si anak sulungnya itu benalu beban sinting anjir. Ada itu abang gue, umur beda 4 tahun, tapi tingkat kegoblokan otaknya udah antara manusia modern sama manusia zaman batu. Malah tuh pala kayaknya otaknya kagak ada bang, adanya batu. Halo, aku Batu. Gua kerja di kota bang, cuman sekarang lagi pulang kampung, lagi di rumah orang tua gua. Nah si beban yang satu ini nih boro-boro kerja. Schedule dia udah padat duluan bang. Pagi tidur sambil galer, siang ketemu sore makan, kalau berak-berak, malam main game, tengah malam nongkrong di balai, tengah malam lewat dikit sleep call sama cewek, sampai ayam Pak Udin udah bawel. Baru dia tidur. Terus di looping aja udah itu. Satu-satunya alasan dia masih hidup cuman si bapak masih ngasih makan. Udah itu doang bang. Kalau nggak mah udah mati dimakan cacing dia. Gua kan nggak boleh nyumpahin dia macem-macem ya. Cuman nih orang ngajakin kita sumpah serapah mulu bang. Contoh, suatu hari gue lagi mau jalan keluar ketemu temen gue, naik motor gue yang gue beli sendiri, hasil jeripaya gue sendiri, sampai muntah-muntah gue kerja buat beli tuh motor. Pas gue samperin lah kok nggak ada. Kemana tuh motor? Lagi main petak umpet apa gimana tuh? Suspek pertama gue kan pasti tuh babi ya. Ya udah gue tanyain dong, bre, oi motor gue mana motor? Lagi gua pakai. Lo balik kapan gue pakai nih? Ya, lu mah ngerasain aja dah. Gua lagi pakai. Kenapa jadi gue yang rese? Lu aja makin nggak ada ngomong sama gue lu. Dari kemarin kan lu yang pakai mulu. Ya gantian lah gua. Dih, kayak dia munyain juga itu. Motor gue ya suka-suka gue lah, bego apaan sih orang? Udah, lo balik kapan dah, buruan? Ntar tunggu bentar. Entarnya kapan, oi? Ya ntar, lu ngerti ntar nggak? Nggak pakai lama ya, gue mau jalan. Sampai malam. Bre. Tuh ya. Teman-teman, yuk sama-sama kita review motor gue yang habis dipakai sama si anak babi. Wah, indah banget gue ngeliatnya. Banyak estetik dengan corak-corak lumpur. Indikator bensinnya kelap-kelip jadi makin keren. Isi jok motornya, wah, harta karun. Ada kulit kacang, ada puntung rokok beserta abunya, ada bungkus ciki. Wah, pelakunya pasti mulia. Tapi kemuliaan dia nggak sampai di situ doang bang, masih panjang. Suatu hari gue kan lagi enak-enak tidur ya. Gue inget banget tuh gue lagi mimpi lagi pacaran sama permen emas, dinar candy bang. Jarang-jarang tuh gue dapat mimpi kayak Kenapa? Bre, gua pakai teter bentar, bre. Hujan GPL. Lu bangunin gue cuma mau minta teter. Lagi in game gua, AFK ini buru. Lu anjing lu ya. Iya, gua tahu gua salah. Udah kita bicarain lagi itu nanti. Pokoknya sekarang teter, bre, teter. Anak babi. Terus dikasih lah. Lama sih lo. Tower hancur kan. Udah kalah dah. Udah tidur lagi lo sono. Tidur. Tidak tahu diri, belum mengenal adab, cerminan anak babi. Tai lu, besok-besok nggak gue kasih lagi lu. Goblok tolol. Ini seriusan kota gue tinggal 2 MB. Bre, kota lo habis ya. Pilih lagi Gih, cepet ya. Anak anjing lu, gue tembak mati lu. Tembak. Suatu hari gue lagi bikin agenda buat rokok gue. Yang ini buat habis nyarap, ini buat siang boker, ini 3 batang buat bareng kopi sama gorengan. Oke, rapi. Duit lagi tinggal segitu-segitunya bang. Mesti pinter-pinter nih kita biar efisien. Cuman salahnya gue bang, si babi tadi nggak masuk hitungan agenda rokok gue. Bre, bagi sebat bre. Di mana-mana kan minta izin dulu baru ngambil ya. Nah ini ngambil dulu baru minta izin. Itu juga kalau inget. Bre, ini 2 batang ya. Ya udah ambil deh. Sip. Lah bre, kok lu bawa semua cok? Kan kata lo ya udah ambil. Ya, tadi kata lu 2 batang. Itu 2 batang gue sisain. Ya elah lu banyak duit aja pelit lu. Sumpah lu bener ya, gue tembak mati lu. Tembak. Satu-satunya tempat gue bisa tenang dari si anak babi itu pas gue udah balik ke kota bang. Kerja mumet, cuma ngadepin tuh babi lebih mumet lagi gue. Gue malah lebih mending. Bre, ini bapak nggak lu tinggalin duit. Anjir goblok.
Bang Messi main karambol di warteg Bu Nani, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Jadi gue tuh kalau balik ke kota suka tinggalin duit bang, bakal pegang orang tua. Secara gue tuh anak kandung yang punya otak. Beda, soalnya ada yang tak berotak. Nah ini gue lupa nih, human error bang. Gue bisa ya transfer sih, cuma mau nggak mau lewat si babi. Satu-satunya makhluk hidup setelah iblis yang paling gue nggak percaya di dunia ini. Emak bapak gue nggak ada yang ngerti ATM bang. HP aja bukan buat nelpon. Terakhir kemarin bakal tatakan ngupas bawang. Padahal ini cuman bawang loh. Kok bikin haru? Ini tolong buat orang-orang yang merasa dirinya udah tua ya. Tua tuh bukan alasan gak mau ngikutin zaman. Betul. Yang udah ntar bapak ibu ngerepotin anak yang ngikutin zaman. Tolong ini mah bapak ibu, keresahan kami semua nih. Mau gak mau gue transfer kan. Masa mah bapak gue makan aja nunggu gue pulang. Gak banyak sih, masih semampunya gue aja. Paling ntar pulang gue mandi lumpur dah biar dikasih singa. Tuh dah, lo kasih semua ke bapak ya. Ongkos ngasih ke bapak kagak ada nih. Ongkos ngasih ke bapak lu, otak lu gue ongkosin ke Ragunan no, biar ketemu teman-teman lu sekalian sono. Enak bener nyerocos, makanya kerja goblok, jangan duit orang mulu diakalin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya terbawa suasana. Gue harusnya bisa ngerti sih, itu orang kan gak sekolah, gak kuliah ya, makanya cari kerjaan susah dia. Kemarin siapa yang bilang kuliah itu tersier? Anda kuliah gak gitu aja dah. Gue pernah loh ngasih solusi, bukan gak pernah. Gue tawarin kerjaan dari teman gue pernah. Gue modalin usaha pernah bang. Tapi ujung-ujungnya anjing babi. Bre gini bre, gua tuh mulai mempertanyakan masa depan gua ya. Gua nggak bisa gini-gini terus. Suatu saat gua mau nikah, gua mesti lepas dari mak bapak, mesti mulai stop ngerepotin elu. Kayaknya gua mesti berubah dah. Terkesima gak lu dengernya? Keajaiban dunia ke-8. Gak mungkin anak deh. babi masih bisa dapat hidayah. Awalnya juga gue terkesima bang. Ternyata dan ternyata. Lu ada kayak 10 juta nggak? Buset dah banyak bener. Buat apaan anjir? Mau dagang gua, mie ayam, yang kecil-kecilan aja. Yang penting mah makan dulu dah. Ya kalau segitu mah kagak ada gue bre. Masa nggak ada? Lu kerja berapa lama? Masa nggak ada tabungan sama sekali? Nah ini nih, bentar bre. Ini mau gue dedikasiin kepada seluruh calon penghutang di seluruh alam semesta nih ya. Pas orang yang mau lo pinjem itu bilang yang nggak ada, itu bukan dia nggak ada duit, kocak. Dia ada duit, tapi dia nggak ada duit buat dipinjemin. Betul. Gue nggak tahu nih, kurang simpel gimana lagi. Kalau masih nggak ngerti nggak tahu lagi dah gue. Lo bikin gue pusing aja lo anjir. Aduh. Ya udah Lah, ini pegang. dikasih. Loh, kok hilang? Gulung bre, nggak cocok di mie gua. Ih, enak banget sih babi. Nah, terus modal gua udah hilang gitu aja. Tapi kayaknya gua cocoknya di nasi goreng deh bre. 10 juta mah cukup sih. Ih, enak banget sih babi. Gak ada, udah habis gua. Dikira duit boleh ngorek kuping jadi gocapan kali. Tapi adanya juga bodoh gak sih? Duit. Wah, enaknya beli apa ya? Oh iya, beli jabatan. Tapi ini orang di saat paling genting dan gak ada jalan lain, dia selalu pakai senjata ultimatum bang. Apakah itu? Li, Ali, kamu ada tabungan gak 10 juta? Itu katanya si Hadi mau nyobain dagang nasi goreng. Bantuin Gi. Nah ini senjata ultimatumnya bang. Pakai bapak sendiri bang. Dan bapak emak gue itu selalu manjain dia, mentang-mentang dia hidupnya susah. Padahal yang bikin susah tuh dia sendiri anjir. Pak, kemarin aku udah pernah modalin pak mie ayam, tapi duitnya habis gak karuan. Dia dulu udah suruh berubah baru tuh. Li, kamu emang gak kasihan sama siapa? Enggak. Bapak kalau bisa bantu dia udah bapak bantu Li. Kamu gak kasihan sama bapak? Ya drama banget dah. Ngechat lu Enggak, anjir Pak, pakai tapi- gamesak nggak berkah lu. Ya udah bentar dulu. Gulung lagi bang, nggak kaget gue. Orang nggak ada yang tahu juga dia beneran jualan apa kagak itu. Duit habis aja udah. Kalau ditanya mah gue juga nggak ngerti bang. Nih orang arahnya bakal kemana ya? Orang nggak pernah ada perubahan hidup, dia mati sekarang juga nggak ada yang nyari kayaknya. Re, lo mau ikut PT-PTan nggak? Buat apa lagi? Itu kamarnya bapak atasnya bocor. Kesian itu emak bapak, masa tidurnya ambil mandi. Ya elah duit lagi dah. Gue bukan masalah ngasih ke orang tuanya sih. Masalahnya di lu. Betul. Woi, iblis. PT-PTan berapa nih? Ya stray dulu aja sih. Berapa ya bro? Gua nggak tahu mesti keluar berapa. Ya udah 1000 dah sini. Tapi bener ini buat benerin kamar bapak ya? Iya tahu gua. BTW sekalian buat renov yang lain dah. Ada lagi nggak? Sekali lagi bukan masalah ngasih orang tuanya bang. Masalahnya di elu iblis. Mau buat apa aja emang? Ya banyak dah. Udah gua atur sini 5 juta dah kemariin. Iblis minta 5 juta udah kayak minta duit jajan bakal batagor anjir. Ini gue transfer tapi ntar gue minta kwitansi ya. Gue mau tahu lo beli apaan aja. Masih aja kagak percaya sama gua lu. Tiap hari juga sama bapak yang jagain gua. Astaga nih orang. Kalau bisa gue bawa dah tuh bapak emak kemari. Terus lu nyemplung aja no ke laut, dimakan megalodon jadi tai lu sekalian. Gue transfer lagi bang. Pokoknya prinsip gue kalau bapak emak ada aja dah. Tinggal nih setan bener nggak ngelolanya. Kalau gue ntar pulang kagak bener, gue pecat lu jadi saudara gue, liatin aja lu. Hidup lagi tenang-tenangnya di mari. Tetep aja si babi ada yang ganggunya. Apalagi nih babi. Aduh Nyebelin tuh. Si bapak sakit. Bagi duit dulu dah buat berobat. sakit apaan dia? Ya mana gua tahu. Emang gua cenayang. Makanya ini mau ke dokter. Halo? Oh iya bre, coba kasih HP-nya ke bapak dulu. Lagi istirahat dia nggak enak badan. Bohong ini. Udah kasih bentar, gue mau bentaran doang.
Ih, lu tega banget dah. Si bapak lagi sakit, pengen istirahat anjir. Ya udah kasih ke emak coba. Udah bohong. Emak lagi ke pasar. Sumpah nih orang gila kali ya. Emak bapak lu pakai buat minta duit. Wah nggak terima gua, nggak beres nih. Gua nggak percaya bapak sakit. Astaga. Bre, kok lu gitu sih, Bre? Ini berarti gue bilang ke bapak lu nggak mau bayarin berobat nih. Gua kasih tahu sama lu ya. Lu tuh orang yang nggak bisa dipercaya. Berapa kali lu bohongin gua? Ih, maksudnya menurut lu gue bohong bapak sakit gitu? Gila lu ya? Lu gila anjing. Makanya jadi orang tuh yang jujur biar orang nggak curiga. Ya udah, seterah lu dah. Pokoknya yang penting gue udah ngabarin ya. Jadi bapak beneran sakit nih? Ya, iya kali. Bohong Gua kayaknya. pulang nih. Lah, Cok, kok pulang sih? Ah, Nggak usah. udah. Enggak, gue mau izin pulang dulu. Lah, kok malah jadi pulang sih, kocak? Nggak usah, anjir. Bodoh amat, gue belain pulang sekarang, liatin aja lu. Kalau sampai Betul. beneran bapak nggak sakit, abis lu gue bongkar semua ke emak bapak. Assalamualaikum pak. Nah, ini datang juga nih si Curut. Ali, pulang nih. Oh, beneran sakit ya? Pak, sakit apa pak? Gak tahu, badan lemas aja dari kemarin. Mau ngapa-ngapain gak bisa. Kita ke dokter aja ya pak sekarang. Gak usah nih, gak apa-apa. Loh, kan bapak harus ke dokter pak. Gak usah, gak apa-apa. Bapak gak mau ngerepotin kamu. Enggak lah, mana ada sih pak. Ya orang kamu aja gak percaya kan bapak sakit. Kata siapa pak? Itu tadi Hadi bilang. Ya bener kan, orang lu sendiri yang si ngomong. Anjing. Bukan pak, aku bukan nggak percaya bapak sakit. Aku nggak percaya dia. Gak boleh gitu sama abang. Dia udah bantu banyak. Ya udahlah di pak, sini. lu mati-mati Ini aja si lah, bapak capek. diracunin apaan ya? Masih aja nggak ngelihat anaknya mandesu gila. Bre, sini lo, gue mau ngomong. Tampar. Tahu lo renov apa aja di kamar bapak? Lah itu lo nggak lihat apa, kasur bapak udah ranjang. Itu TV LED nyantol noh. Lemari plastik juga. Tuh atas juga udah nggak bocor lagi. Apa? Masih mau kwitansi. Oh iya juga ya. Berarti gue yang sujun dari kemarin ya. Ah masa sih? Ini masih sulit banget buat jadi kenyataan nih. Seekor babi bisa jujur sama gue. Ya nggak tahu dah. Ya udah sip. Gak bisa sih, gue mah tetep. Pak, kita ke dokter aja yuk biar cepat sembuh. Gak usah, gak apa-apa. Kamu emang bukannya lagi kerja. Nggak apa-apa, aku udah izin kok. Aku mau lihat bapak. Udah fokus aja di kota. Bapak mah ada emak, ada Hadi yang ngeliatin. Si Hadi lagi libur dulu tuh dagangnya. Oh, emang lancar pak dagang dia? Lancar kok, tiap bulan ada dia ngasih. Oh ya bagus lah, alhamdulillah. Kayaknya udah mulai berubah nih orang. Bagus dah, biar nggak jadi beban doang orang. Tapi ngapa nggak ngasih tahu gue dah? Kalau dari aku tiap bulan juga nerima kan pak? Yang mana Li? Lah, yang mana li? Yang Oke. tiap bulan pak. Aku kan tiap bulan nitip pak sama Adi. Oh, gak tahu juga deh bapak. Emang dia tiap bulan kalau ngasih duit berapa pak? Biasanya mah 3 juta. Udah segitu doang tuh. Iya, Terus kata dia itu 3 juta dari mana? kan dia dagang. Astaga si bangke. Coba aku mau tanya lagi nih pak. Ini ranjang, lemari, sama TV dari mana pak? Dibeliin sama si Hadi. Pakai duit? Ya, kan dia dagang. Oke. Anak babi, lu ngomong apa aja sama bapak lu? apaan nih? Gua Santai tanya dong. lu beneran dagang nggak? Apaan sih lu? Jagoan lu. Kenapa nih? Lu jangan sampai gue tonjok lu ya. Lu dagang apa enggak? ribut, berani lu mentang-mentang pegang duit lu. Lu nggak dagang kan lu? Tiap bulan lu Ribut bilang aja ribut, berantem di luar ayo. anjing lu bangsat. Tiap bulan lu bilang itu duit dari lu kan anjing lu. Ini duit dari gua buat bapak lu bilang semua dari lu. Terlaluan lu bangsat. Hadi, itu benar. Mampus. Ali, lu nonjok aku, Gak usah Pak. bacot lu. Shh, Ali, udah. Bapak tanya, Hadi, kamu dagang gak? Mana ada pak, tiap bulan aku ngirimnya 4 juta, nyampe cuma 3 juta kan? Itu 1 juta juga kemana itu larinya? Benar begitu, Hadi. Ya udah di sini kalau nggak ada yang percaya sama aku, ya udah aku pergi. Assalamualaikum. Hadi, mau kemana Hadi? Mana kek? Bodo Ntar dulu, amat. Hadi, sini dulu. Mak, udah biarin aja dulu. Ntar lapar juga balik. Ya tapi kemana dia? Kenapa jadi begini sih? Capek. Lah gue lebih capek lagi mak. Iya, Gua anjir. korban di sini kan. Tapi kenapa Kadang-kadang tersangkanya orang masih tua dibelain? nih Kalau boleh minta kasarnya dia. emang nggak ada berbaktinya juga si babi, heran gue. Lucu ya bang, gue yang dizolimin tapi kayak gue yang salah. Udah 3 hari dari perkara kemarin bapak gue udah mulai mendingan. Gue belain cuti dulu biar sama orang tua di sini. Semenjak saat itu emak gue nggak ada mau ngomong sama gue anjir. Bener-bener kayak durhaka nih gue sekarang nih. Mak, andok baru di lemari belah mana mak? Ini jangan lupa. Hah? Ini jangan lupa. Nah bang, di sini ada yang bisa bahasa orang ngambek nggak? Ini gue mau mandi aja ribet anjir. Masa gue bahasa keplek-keplek depan kipas angin sampai kering? Coba mak, ulang mak, tadi apa tadi? Ijo ya? Tadi ngomong ijo ya? Kalau sampai Hadi kenapa-napa tanggung jawab kamu. Astagfirullahaladzim, kok sekarang jadi begini ya keadaan? Masa gue minta maaf apaan? Lagi kalau gue minta maaf emang gue dimaafin? Orangnya aja kan masih hilang. Mak, Aku
aku yang Si Mak emosinya khawatir banget bang. Sekarang udah 5 tipis. hari belum ada kabar dari si babi. Kok Gua emosi? disuruh nyari dia. Sabarannya Gua bingung setipis juga sih, tisu. soalnya nggak ada yang jagain bapak emak nih di rumah kalau gue balik kerja. Udah mah beban, bikin repot orang. Kayaknya kalau dia mati lebih enak dah. Jadi kelar sekalian aja udah. Permisi. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya mas. Mas temennya Hadi kan? Oh iya bener. Dia ada main kesini nggak mas? Hadi udah dari sebulan lalu sih belum ada ngobrol lagi. Oh gitu ya. Mas ada kontak teman-teman yang lain nggak mas? Kalau ada saya boleh minta. Bapak kan nggak tahu ya Ali, umur mau sampai kapan. Jadi bapak mau ngebagiin warisan sekarang aja. Nanti kebun yang 2 baris itu buat Hadi semua ya, sama rumah juga. Kamu nanti motor bapak yang merah, gitu ya Ali? Loh begitu pak? Ya, bapak ngukur-ngukur juga dari segi kebutuhan. Tapi itu sama aja buat dia semua pak. Ya, bapak tahu. Tapi kalau dilihat dari segi kebutuhan, kamu kan alhamdulillah udah enak. Ini tuh pemikiran Udah yang punya sangat salah, anjir. pekerjaan, udah Ya, tapi punya. nggak bisa gitu lah pak. Kalau mau lebih banyak dia oke dah. Tapi jangan kayak semua buat dia dong. Iya, bapak tahu. Sekarang orangnya aja mana? Nggak dengar sendiri dari bapak kayak begini. Masa masih nggak bisa ngelihat sih pak gimana durhakannya dia? Heran banget dah. Iya, bapak tahu. Jangan bapak tahu aja dong pak. Aku anak bapak juga loh pak Ali emang. kamu ngomong sama bapak bisa sopan Oh nggak? ya udah. Aku Nih, salah ibunya lagi. pengen gua Udah, tonjok, belain anjing. Terus belain. Aku sama orang lain biarin. Astagfirullahaladzim. Itu motor merah juga sekalian buat dia aja lah pak. Orang motor bekas begitu. Aku juga punya motor. Ya udah, bapak mau ngomong begitu doang. Wah, asik, panen dosa. Ya Allah hilap gua. Baik-baik aja ngomongnya bisa sih sebenarnya mah. Kesian banget bapak gua bentak-bentak ya. Minta maaf dah. Bang ikut juga lo. Lihat nih gua minta maaf. Yang itu ntar dihapus ya. Bapak emak udah meninggal bang dua-duanya. Si anak babi masih nggak tahu gua di mana. Bodoh amat sih nggak peduli juga gua. Bapak emak meninggal aja kayaknya nggak tahu deh. Gua udah nggak mau lagi mikirin rumah sama kebun. Bodoh amat. Emang buat dia juga kan. Gua tinggalin aja. Yang penting sekarang gua di sini tenang, punya kehidupan sendiri, nggak diganggu-ganggu lagi. Ditelepon. Gue sih kadang suka mikir ya, dia tuh nyesel kayak gitu sama yang udah-udah. Terus dia datang cari gua, tiba-tiba udah jadi orang. Atau nggak usah jadi orang nggak apa-apa deh. Yang penting ada minta maaf sama gua gitu. Gak mungkin dia dong, gak mungkin dong. Kan terakhir gue di blok. Halo? Selamat siang, apa benar ini saudara kandungnya Mas Hadi? Lah, iya betul. Ini dari mana pak? Kami dari petugas keamanan mau kasih tahu, Mas Hadi sedang kami tahan, Pak. Nyusahin banget nih orang. Emang kenapa sih pak dia? Jadi katanya tuh dia bawa kabur duit arisan, Pak, 12 juta. Oh, arisan. Iya, nah makanya kita telepon, Pak. Kan Bapak kerabatnya. Aduh, tuh orang bikin pusing mulu pak. Bingung saya. Saya boleh ngomong dulu sama orangnya pak? Boleh. Dil, tolong anterin, Dil. Mau jelek-jelek bagaimana juga, dia tetap abang kamu. Sampai kamu mati juga, dia tetap abang kamu. Kalau bapak udah nggak ada, kamu jagain abang ya. Pokoknya ini pesan bapak. Kalian harus tetap akur ya. Gue akur sama orang kayak begitu. Oh, gua kesel ya? Gue mending akur sama Firaun, gak ngerepotin orang. Lagi bagaimana gue gak mau akur dah. Yang gak mau akur kan dia. Lu bener-bener keterlaluan lu. Iya, tak udah salah gua, Gak usah ngomong lu, gak usah ngomong. Lu tahu gak sih gue capek ngadepin lu. Lu sadar diri dong, lu tuh bego. Ya udah gak usah nyari masalah. Iya, nyesel gua. Lu bantuin gua dong, janji nggak bakal ngulang dah. Lu enak bener lu yang ngomong. Gak ada gue duit segitu, gila kali. Adalah pasti, nggak mungkin Gak nggak. ada, gue gak ada. Ada pasti ada. Kerja bertahun-tahun masa nggak punya tabungan? Gua 2 bulan lagi mau merit gua. Ya elah, Cok. Masa lu lebih milih merit sih? Ya iyalah. Saudara kandung lu dikurung begini. Lu gila lu. Ini kalau bapak emak ngeliat lu begini abis lu. Tahu nggak lu bapak emak udah meninggal? Ya tahu. Terus kenapa lu nggak pernah datang? Pas bapak nggak datang, pas emak nggak datang, lu ngebelain pala batu lu kan? Ya, gue nyesel. Oh iya, kalau gitu tolongin ini aja deh. Itu kebun bapak tolong jualin ya, biar gue keluar dulu dah. Gua itu warisan dari bapak. Kok bisa gampang banget keluar dari mulut lu begitu sih? Lah kan emang warisan bapak buat kalau ada yang begini-begini. Cuman lu yang tolongin jualin gitu. Gak mau, gua nggak mau. Ya bre, udah apa bre? Enggak, Jangan enggak. ditolong. Gua udah nggak mau urusan lagi sama lu. Nggak pernah berubah lu. Sekarang terserah lu mau kayak gimana, kayak bodoh amat. Ya bre. Manusia itu kan emang dari sononya kurang ajar ya bang. Semua dah, lu, gua kurang ajar semua. Tapi tuh ada yang mau berubah, ada yang enggak. Maksud gua gini loh, itu orang gak sekali 2 kali kena teguran bang. Dan dia harusnya merasa beruntung karena masih dikasih teguran. Itu artinya kan dia masih dipeduliin. Intinya kalau lu kurang ajar ya, lu tinggal milih mau berubah pas dikasih teguran yang masih kecil, atau keburu ditegur yang berat baru mau berubah. Jangan tolongin lah udah ya. Please. Bapak gua pernah pesen,
Itu orang sampai kapanpun tetap abang gua. Hadi itu sendirian. Dia bukan merasa gak punya siapa-siapa. Dia merasa siapapun gak butuh untuk punya dia. Dia merasa punya kamu, Ali. Tapi kamu gak merasa kamu punya dia. Hubungan semacam itu yang harus kalian perbaiki. Bapak tahu kok bagaimana kelakuan dia. Semua sifat kurang ajar dia Bapak tahu. Tapi dia sendirian, Ali. Dekat-dekat bapak meninggal tuh bikin gua mikir parah anjir. Betul sih, selama ini gua kayak gak mau ada dia di kehidupan gua. Padahal selama gua di kota, bapak emak sama dia. Tapi gak pernah masuk hitungan gua itu. Ternyata memang gua ada salahnya sih. Tapi tetap banyakan dia salahnya dong, apaan? Gimana kabar, Bre? Ya alhamdulillah gini aja gua mah. BTW si Elis katanya cerai ya? Udah merit lagi anjir, kocak lo. Ya kesalip lagi gua. Ya kan makanya lo jadi orang. Kata gua juga cari duit yang banyak biar cewek nafsu. Bre, gua mau nanya. Menurut lu Bapak emak sayang gua gak, Bre? Lu tahu gak bapak ngomong apa sama gua? Lu itu hadiah terindah dari Tuhan buat mereka. Selama dulu dia di rumah sakit, yang dipanggilin nama lu terus. Jujur aja ya, awalnya gua males nengokin lu kemari. Kalau bukan gara-gara pesan bapak, gua gak kemari anjir. Menurut lu mereka sayang lu gak? Tapi aku udah keburu gak kasihan, gimana ya? Bre, gua ada Kayak duit nih, mau gak? Gua minta damai nih. Gak apa-apa deh, gak usah. Lah kocak. Lah seriusan, Bre. Ya gak apa-apa kok, lagi nyaman gue di sini. Bertahun-tahun gue saudaraan sama dia. Baru sekarang gue ngerasa punya dia. Dan baru sekarang satu-satunya yang dia punya itu gue. Ini baru abang gue. Ternyata nonton yang full movie kali ini gak ada jeda. Biasanya tuh suka ada jeda yang si karakternya lari itu kan. Jadi aku tidak bisa berkomentar di tengah-tengah, takut motong juga. Ya udah gak apa-apa, kita tuangkan di akhir saja. Tapi jujur aja ya itu, entah karena aku udah gak ada simpati gitu ya, jadinya aku udah ngelihat sampai akhir gitu pun aku gak kasihan gitu loh. Kayak kalau misalkan memang dia merasa hidupnya kayak gak dibutuhin orang lain, berusahalah jadi orang yang berguna gitu. Dan aku gak memaksa dia untuk misalkan, oh kamu tuh harus punya kerja. Memang iya itu sebagai cowok kayak wajib lah gitu punya kerja. Tapi kalau misalkan nanti orang ngomong, ya kan di Indonesia susah cari kerja gini gitu. Minimal lu jangan bohong gitu. Kayak duit dikasih sama adeknya, mestinya dia ya jujur aja ngomong ini dari si adek. Tapi ya aku bantuin ya beresin ini beresin itu kayak gitu. Jadi kayak tahu gak sih, walaupun dia gak menghasilkan, walaupun dia istilahnya beban, tapi dia tuh bisa mengelola uang itu gitu. Kalau di cerita ini kan berapa kali kayak dia dapat uang tapi gak pernah dikelola dengan baik dan bahkan dia bohong. Aku sebenarnya mungkin keselnya di situ, kayak dia ngaku-ngaku ke orang tuanya kalau dia yang menghasilkan uang itu yang dikasih itu. Makanya aku tuh kayak sampai akhir udah gak kasihan karena oke, susah nyari kerjaan. Oke lah, kita nggak bisa ngontrol hal-hal tersebut gitu ya. Apalagi katanya kan dia bodoh gitu kan, nggak kuliah nggak apa gitu kan. Ya udah, kalau misalkan sampai kerja serabutan aja nggak bisa, minimal jadi orang yang baiknya itu loh. Itu kan kayak tergantung diri sendiri nggak sih? Sementara dia tuh udah membeban secara financial, dia beban juga secara emotional. Jadi si adenya pun kayak kena mental gitu karena kakaknya tuh kayak begini. Makanya aku gak kasihan tuh karena itu harusnya sesuatu yang setidaknya si kakaknya tuh bisa usahain menjadi orang yang baik. Karena menurut aku ya, misalkan dia memang udah buntu banget, terus sekarang si adenya tuh selalu ngirim, berarti kan dia juga terpenuhi gitu. Kayak sekalian kan itu yang dikasih ke orang tua tuh pasti sekalian buat semua yang ada di rumah gitu. Ya udah bersyukur aja. Gimana ya? Aku ngerasa gak ada alasan sih untuk dia menjadi kurang ajar atau kayak bohong. Apalagi tadi tuh kan ada bagian yang pas dia minta modal untuk jualan, itu kan dia nggak update. Padahal bisa gitu, kayak seandainya dia memang rungkat gitu ya jualannya. Tapi kan ada buktinya gitu. Nih aku jualan ini, misalkan ya kayak kasih bonbonnya, kasih tahu kalau aku udah berusaha gini ternyata gagal. Ya udah, tapi maksudnya tuh kejujurannya itu sih. Kalau ini kan dia udah ngasih modal tapi nggak tahu kemana modalnya. Terus pas yang disuruh renov diminta kwitansi gak dikasih gitu. Jadinya
kayak kenapa harus gak mau ngasih. Terus aku nggak ngerti sih ya kalau POV orang tua gitu ya bisa tetap memanjakan anak seperti itu. Aku nggak ngerti sih kenapa selektif banget gitu kayak ke anak yang gede udah tahu bodoh, bukannya kayak diusahain gitu gimana kayak gitu, tapi dibiarin aja. Dalam artian begini, adenya aja kan nggak kayak gitu, berarti sebenarnya kakaknya juga harusnya bisa diusahain dong. Tapi kenapa udah bodoh tuh terus dibiarin aja gitu. Bodohnya kan bukan bodoh karena penyakit, bukan karena oh dia ada penyakit di otak yang bikin dia tidak bisa mencerna informasi dengan baik gitu kan, enggak. Tapi males gitu, males, bodoh, gak kuliah, apa segala macam, gak ada usaha sama sekali gitu kalau aku ngeliatnya. Gak ada alasan sih. Karena even orang yang sakit pun bisa gitu, bisa untuk mengembangkan skill yang lain. Kita kan gak necessarily harus secara akademik gitu bagusnya, gak selalu harus, oh matematika, IPA, IPS gitu, enggak. Kadang-kadang ya talent atau skill yang lain yang bisa digunakan, dikembangkan, terus nanti bisa dijadiin duit, itu juga kan bisa. Tapi ya balik lagi lah, kalau misalkan nih, jadi orang udah buntu banget, ke satu, jangan malu untuk bekerja, apapun itu. Asalkan kerjaannya itu halal gitu, jangan malu. Karena kerjaan tetaplah kerjaan, selama bukan kayak judi online, bukan kayak pekerjaan-pekerjaan yang ilegal, ya kerjain aja, itu kan demi menyambung hidup supaya nggak jadi beban. Tapi kalau misalkan nih kerja serabutan aja nggak dapet, ya udah, minimal di keluarga tuh jadi orang yang bermanfaat, minimal bantuin nyuci ke, bantuin bersih-bersih, oke ngurus orang tua, terus jadi pribadi yang baik lah pokoknya gitu. Itu kayak udah minimal banget, walaupun sebenarnya buat aku pribadi ya, kalau aku maksudnya melihat cowok, aku mesti nggak terima cuman begitu. Karena kan posisinya kan misalkan aku akan menjadi istri gitu. Kalau suami aku kayak gitu, gak mau gue. Karena gue seumur hidupnya udah bekerja keras banting tulang untuk bisa sampai misalkan di titik ini gitu. Ya aku pengen suami aku di atas aku gitu. Sebenarnya alasannya simple. Karena cowok tuh butuh dikasih makan aja pride-nya. Mereka tuh seneng merasa berguna kan. Jadinya aku gak mau kalau sampai cowok aku di bawah aku gitu. Karena kalau misalkan pasangan aku di bawah aku, ya otomatis aku gak akan butuh dia. Buat apa? Gitu. Aku bisa sendiri. Kayak gitu. Dan itu pasti akan sangat mencoreng pride laki tersebut. Oh, cuman aku gak tahu ya, apakah orang tuanya juga ini salah. Karena kalau tadi dengar si adiknya ngomong, lu tuh dimanja. Maksudnya si kakak tuh lebih dimanja sama orang tuanya gitu. Makanya kan kayak warisan aja dikasih lebih banyak. Ngomongnya karena situasi. Aku ngerasa mereka udah terbiasa ngemanjain si kakaknya itu, sehingga ya udah kakaknya nggak guna juga nggak apa-apa gitu. Ngerasa kayak bisa dilimpahkan ke si adik gitu. Dan menurut aku situ orang tua salah. Itulah alasan kalau kalian ada yang lihat story aku kemarin, aku lagi gelut tuh sama ibu-ibu gara-gara dia menyalahkan kita sebagai streamer. Oh, ngomongnya kasar ini itu katanya. Menurutku gak bisa sih nyalahin streamer. Ada ratusan ribu streamer di luar sana. Terus lu mau atur semua ngomongnya kayak gimana? Gak bisa. Itu tuh semua peran orang tua. Orang tua yang harus bisa ngontrol. Orang tua yang harus bisa tahu anaknya tuh mau gimana gedenya. Orang tua yang harus belajar buat membesarkan anaknya. Bukan secara fisik doang, tapi secara mental juga gitu. Jadi kayak manner, apa segala macem, itu tuh harus seimbang. Nah, ini mungkin terlalu over dimanja sehingga si anaknya tuh ngerasa gak, ya udah seenaknya gue aja gitu. Makanya dia nggak merasa kalau perbuatan dia itu salah, dan ku akui salah orang tuanya tetap. Makanya tadi gue bilang kayak udahlah mati aja lah, orang tuanya capek. Gue nggak ngerasa bisa orang tuanya juga paham kalau itu tuh salah mereka gitu loh. In the end kan yang dia lakukan adalah ngomong ke adiknya untuk sayangi kakaknya, untuk tetap protect kakaknya. Aku rasa apa ya, itu malah jadi beban gitu loh buat adiknya. Dan orang tuanya pun malah mendukung kelakuan kakaknya itu. Makanya aku gak suka sih, maksudnya di sini posisinya, walaupun akhirnya oh iya mereka baikan, akhirnya mereka kayak saling butuh atau apalah gitu, aku tetap gak suka. Gak ada simpati yang keluar gitu. Beda kan kalau yang lalu-lalu kan aku masih, oh ternyata teh mamanya gini, oh ternyata dia teh begini gitu kan, masih ada kayak sedikit perasaan kasihan lah di akhir. Tapi kalau yang ini aku jujur aja udah nggak ada simpati sih sama sekali. Maksudnya orang tuanya mati ya udah gitu, nggak kayak ya aku buru mati gitu, nggak. Terus kayak waktu kakaknya akhirnya baikan pun aku nggak merasa jadi sesuatu yang spesial.
Entahlah, mungkin karena itu ya orang diajarin untuk mengampuni itu, karena mengampuni itu memang sangat susah, guys. Apalagi kalau posisinya udah dilukai gitu hatinya. Susah. Itu mungkin. So ya, mungkin segitu saja video kali ini. Agak panjang aku ngomongnya di akhir ya, karena nonton-nonton video kayak gini tuh bener-bener bikin kita jadi mikir sih. Kayak kita jadi bisa ngeliat perspektif orang lain gitu, kehidupan orang lain yang mungkin gak kita rasain dan kita nggak tahu di luar sana ada yang seperti itu. Makanya aku menyarankan kalian kalau misalkan ada yang punya pengalaman atau punya pendapat, boleh banget tulis di kolom komentar supaya aku juga bisa dapat lebih banyak lagi perspektif kalian. Karena kan ini perspektif aku yang orangnya tidak terlalu bersimpati sama orang lain gitu ya. Nah, aku mungkin bisa lihat dari POV kalian, dari orang yang lebih perhatian sama orang, itu tuh kan beda pasti. Jadi boleh banget aku akan baca, dan mau bagaimanapun itu semua adalah opini, jadi kita berhak untuk beropini, tapi jangan sampai memaksakan opini itu ke orang lain, itu aja sih. Oke? So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for watching this video, and I'm gonna see you on the next one. Bye!